Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Faris dari kelas 4C NPM 6204075. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang risk kategori in halal food transportation. Selamat menyaksikan. Pertama ada abstrak, permasalahan makanan menjadi hal yang menarik perhatian masyarakat dan otoritas lokal Malaysia, khususnya terhadap masalah status makanan halal dan risiko kontaminasi di sepanjang rantai pasok makanan halal. Risiko kontaminasi akan mempengaruhi keamanan dan mutu produk makanan halal. Karena itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasikan kategori risiko yang mengarah pada risiko kontaminasi produk makanan halal selama proses transportasi, penyimpanan, dan distribusi dalam rantai pasokan makanan halal. Berikutnya ada introduction. Aspek kunci dari pangan halal berkaitan dengan keamanan dan mutu produk pangan serta bebas dari unsur najis dan unsur berbahaya lainnya. Karena itu, terdapat argumen bahwa produksi makanan halal dan proses distribusinya harus mematuhi standar dan persyaratan pasokan makanan halal. Untuk mencapai standar rantai pasokan dan makanan halal, produk makanan halal tersebut perlu ditangani oleh perusahaan jasa atau transporter halal yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari Department of Islamic Development dan of Malaysia. Meskipun sebagian kegiatan logistik ditangani secara in-house. Berikutnya adalah literatur review. Satu, pelayanan transportasi halal. Elemen utama layanan yang ditawarkan oleh transportasi makanan halal adalah pemisahan bahan halal dan non halal atau berbahaya selama proses transportasi, penyimpanan, dan distribusi. Proses pemisahan tersebut mengurangi risiko kontaminasi produk makanan halal dengan produk non halal. Pemisahan selama pengiriman dan penyimpanan merupakan elemen utama dalam melindungi status halal produk pangan di seluruh proses rantai pasok. Yang kedua adalah risiko dalam transportasi makanan halal. Risiko diinvestasikan sebagai kerusakan, cedera, tanggung jawab, kehilangan, atau kejadian negatif lainnya yang disebabkan oleh faktor internal atau eksternal dalam manajemen rantai pasok. Risiko dapat diklasifikasikan menjadi risiko operasional, risiko pasukan dan permintaan, risiko kontaminasi produk, dan risiko teknologi. Ini adalah result. Faktor risiko pengangkutan pangan halal menyebabkan tingginya kemungkinan terjadi kontaminasi pada produk pangan halal. Tema ini menyoroti 5 kategori. Yang pertama, kategori utama, risiko kontaminasi produk makanan halal selama transportasi. Risiko yang teridentifikasi terdiri dari risiko terlambatan, operasional, bencana alam, adopsi teknologi, dan risiko integritas halal. Dengan demikian, risiko kontaminasi yang teridentifikasi hanya terjadi selama proses logistik di mana produk makanan halal berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab pengangkut. Berdasarkan wawancara, para responden menghadapi risiko serupa dalam masalah operasional sehari-hari dan perspektif risiko kontaminasi dalam rantai pasok makanan halal. Berikutnya ada discuss hasil dari wawancara dengan perusahaan logistik menyediakan layanan transportasi ke produsen makanan halal di Malaysia. Teman utama penelitian ini didasarkan pada bukti kualitatif yang dikumpulkan dari wawancara dengan perusahaan logistik yang menyediakan layanan transportasi ke produsen makanan halal di wilayah tersebut. Temuan ini menyertai 5 kategori risiko utama yang terkait dengan transportasi makanan halal, yaitu risiko keterlambatan, operasional, bencana alam, adopsi teknologi, dan risiko integritas halal. Dan juga menekankan pentingnya kepatuhan perusahaan transportasi halal terhadap persyaratan dan standar syariah untuk mengurangi risiko kontaminasi produk makanan halal selama transportasi. Yang terakhir ada yang berikutnya adalah conclusion. Studi ini menunjukkan bahwa risiko penundaan, risiko operasional, bahaya alam, adaptasi teknologi, dan integritas halal merupakan faktor yang meningkatkan risiko kontaminasi transportasi makanan halal. Dengan mengidentifikasi kategori risiko akan mengurangi kemungkinan risiko kontaminasi terhadap risiko pangan selama transportasi. Oleh karena itu ditegaskan bahwa peraturan ketentuan pemerintah, kepatuhan, dan SOP perusahaan mengenai pengendalian risiko sangat penting untuk memantau masalah kontaminasi produk makanan yang dihadapi oleh perusahaan transportasi makanan halal. Yang berikutnya dan yang terakhir ada opini. Jurnal ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengidentifikasikan kategori risiko yang terkait dengan transportasi makanan halal yang dapat menyebabkan risiko kontaminasi produk makanan halal. Temuan penelitian ini menyertai ada 5 kategori.
Pertama ada risiko keterlambatan operasional, bencana alam, teknologi, dan terakhir integritas halal. Penelitian ini juga menekankan pentingnya kepatuhan perusahaan transportasi halal terhadap persyaratan dan standar syariah untuk mengurangi risiko kontaminasi produk makanan halal selama transportasi. Selain itu juga kolaborasi dan integritas antar instansi pemerintah dan pemangku kepentingan di seluruh rantai pasok sangat penting, terutama dalam isu-isu yang melibatkan risiko keterlambatan pelabuhan. Karena itu, channel ini memberikan wawasan yang berharga dalam manajemen risiko kepatuhan dan operasional. Sekian video kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Selebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.